kok anak aku kemana ini? Janinnya, kalau emang keguguran kan ada janin. Udah aneh semua kan. Marah dia nih. Suruh istri-istrinya ngaku. Kamu gak suka ya kalau Asti ini hamil anak aku, jadi kamu main dukun lah gitu lah. Main orang pinter ya sampai anak aku hilang gitu kan. Pulangin anak aku, kalau enggak pulangin anak aku. Adik aku yang mau dibunuh di sana. Dan nanti istri yang lain paling masuk ke kamar dia nih, udah gitu doang. Lagi sama dia nih, gitu doang kita. Kan kamarnya kebetulan deketan ya, kayak kos-kosan gitu kan. Tadi malam bapak sama kamu ya gitu kan. Iya. Gimana? Iya aku denger ngetok-ketok gitu doang paling. Nggak nanya-nanya gimana nih mainnya, enggak. Mungkin ada malu hati sendiri mau nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kalau host sebelum saya ini dan sebelum-sebelumnya lagi, itu wajib kita hempaskan bersama-sama. Pastinya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah menikah dengan orang luar provinsi ini dan mempunyai banyak kisah-kisah kehidupan lah di dalamnya. Dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Asti. Malam Bang. Ya Kak Asti, terima kasih nih udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker ya. Iya ya. Jadi just info teman-teman ya, mungkin sebelumnya Kak Asti ini sudah mengisi di channel sebelah ya, di channel Jejak Backpacker, di mana Kak Asti ini menceritakan tentang sepupunya yang menjadi tumbal dari Suanggi ya. Nah, tapi di sisi lain Kak Asti ini punya kisah yang mau diceritakan ke kita semua nih. Seperti apa ya kira-kira? Oke, Kak Asti. Jadi Kak Asti ini 11 tahun ya tinggal di Papua gitu. Iya, dengan suaminya gitu. Dengan mantan suami. Dengan mantan suami. Nah, ini seperti apa nih kisah perjalanan hidup Kak Asti selama menikah, selama di sana itu? Iya, aku kan kebetulan tahun 2012 ya. Kenal mantan suami itu di Jakarta. Dan dia kebetulan orang Papua. Kenal di Jakarta. Dia pertama kali kenal nih Bang. Itu tuh dikenalin sama temen. Jadi awal pikir aku itu temen aku kebetulan ini udah almarhum nih yang kenalin nih, yang nyomblangin nih. Aku pikir itu pacaran temen aku. Jadi gak berani macam-macam dong. Kayak, Kak jemput dong Kak tolong, kata dia gitu. Karena zaman 2012 itu Gojek belum ada, belum seviral sekarang kan. Ojek online tuh jarang ada. Dan dia nggak punya kendaraan kebetulan. Di mana? Di Tanah Abang gitu kan. Oke, Sherlock lah. Aku jemput dia, aku ketemu nih. Emang kebetulan mereka habis karaokean. Jadi aku jemput di hotel. Udah di depan nih kata aku gitu. Masuk Kak. Aku tunggu di lobi ketemu nih. Kebetulan temen aku sama temennya 2 orang, sama mantan suami sama temennya juga. Karena ini bertiga, jadi aku pikir mereka pasangan, pacaran gitu. Jadi aku nggak kayak mau kepo-kepo nanya-nanya, enggak. Cuman mantan suami tuh langsung gini, siapa? Temen aku katanya gitu. Oh yaudah, aku boleh minta nomor teleponnya enggak? Karena aku pikir itu pacarnya temen aku kan nggak mau dong. Jadi aku bilang, enggak gitu kan. Kalau mau minta aja sama temen aku gitu. Ternyata pas saat pulang dikasih nomor aku sama temen aku ini. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada, masih kayak via SMS dan telepon biasa ya kan. SMS dia saat di rumah. Kebetulan di rumah aku itu kan aku saat itu janda ya. Aku punya temen 2 sama-sama kita janda. Jadi lagi nginep di rumah aku nih. Aku tidur, HP aku bunyi. Kebetulan emang kita bersahabat kan udah saling terbuka.
HP aku bunyi, ada SMS masuk, yang baca temen. Akunya kan tidur. Halo gitu kan, kenalan gini. Kaget dong temen, orang Papua nih gitu. Dulu zaman dulu kalau kita orang Papua identiknya dengan hitam, serem ya kan, menakutkan. Jadi temen gini, kok bisa kenal lu dari mana gitu kan? Itu dikenalin sama Yani, orang pacarnya Yani. Aku bilang gitu nih saat itu, karena kan aku taunya mereka pacaran. Loh kok bisa maksudnya SMS kamu, nggak tahu nih, pasti dia nih yang ngasih nomor. Aku telepon nih yang temen aku, ngasih nomor ya sama orang Papua yang semalam gitu kan. Iya, emang pacar lu bukan? Bukan lah, gue kira pacar. Makanya gue kasih nomor. Kalau pacar gue masa gue kasih nomor, kata dia. Ya udahlah, SMS-an nih, SMS-an yang balas bukan aku, yang balas nih temen aku nih, balas-balesan mereka nih. Jadi temen mau ngerjain, udah kerjain aja lu jalan lu sama dia gitu. Biarin aja kalau orang yang ngajak jalan beneran ikut ya, kataku gitu kan. Iya, udah kenalan tuh, ketemu pertama kali kan, langsung tuh ketemu jalan bareng sama teman-teman kita. Selesai jalan bareng tuh dia ngomong, kamu mau ini gak sih? Dia nanya tentang pribadi aku. Pertama, udah punya suami belum sih? Enggak, aku janda, anak 2. Karena aku bilang aku jujur ya, janda anak 2. Dan dia cerita tentang kejujuran dia. Emang jarang sih ya cowok yang jujur. Biasanya cowok kalau kenal janda atau ada ngincer cewek kan pasti agak ngebohong. Duda nih gua, bujang nih gitu kan. Tapi mantan suami enggak. Dia emang luar biasa terbuka kan. Aku punya istri. Ada 3. Tapi 1 udah aku pulangin. Karena dia masih belum cukup umur lah menurut aku, kata dia gitu kan. Karena itu dijodohin sama istri pertamanya. Istri kedua yang sekarang jadi istri pertama. Karena istri pertamanya udah meninggal. Jadi istri pertamanya udah meninggal, jadi itu dijodohin, kata dia gitu. Kalau kamu mau, aku maunya jadi istri nih kamu. Kalau cuma untuk main-main, udah deh sampai di sini aja, dia bilang gitu. Aku refleks, sebagai perempuan, kalau mau jadi istri, ada orang tua di rumah, datanglah ke rumah, kataku gitu kan. Datanglah ke rumah, tapi maksudnya izin sama istri kamu, jangan nanti aku tiba-tiba dimarahin ya kan, takut gitu. Datang ke rumah, ngelamar baik-baik. Aku pikir karena dia udah punya istri, ya cuma kayak buat main-main lah, buat seneng-seneng gitu kan. Nggak bakal berani nih datang ke rumah. Ya udah, tunggu aku balik dulu ke Papua, dia bilang. Pulang dia nih ke Papua. Saat dia di Papua, tiba-tiba itu istrinya telepon ke nomor aku. Istri yang sekarang istri pertama kan, istri pertama meninggal jadi istri kedua, istrinya telepon. Kebetulan orang Jawa. Orang Jawa. Asti, ini bapak udah cerita. Kaget aku, mau almarhum mamaku pun kaget. Jarang-jarang nih, biasanya istri kan kalau tahu suaminya ngedeketin perempuan lain kan marah ya. Mungkin telepon untuk maki-maki lah kasarnya kan. Dia enggak. Bapak udah cerita nih, saya ada transfer ke rekening kamu, gaji bapak. Kaget aku lah, belum jadi istri nih, kataku gitu kan. Almarhum mamaku juga gitu. Jiwanya besar banget nih perempuan, kata mamaku gitu. Mau telepon kirim gaji, udah kalau orang baik harus dibalas baik gitu kan. Ya udah aku respon baik, iya kak gini, nggak apa-apa, makasih buat apa, sekalian dia mau titip sesuatu skincare gitu, nanti beliin ya, titip sama bapak, dia bilang gitu. Ya oke. Udah tuh. Nah gak lama datang lagi mantan suami ke Jakarta nih. Udah kan aku udah cerita semua nih, kata dia. Udah aku mau jadi, kamu gak jadi istri aku. Ya udah datang ke rumah. Datang bener dia ke rumah, ngelamar kan. Ngelamar ke rumah. Dicerita, udah terbuka dia tuh, saya punya istri bu, sama orang tua aku. Kebetulan beda agama. Dia Nasrani, aku Islam saat itu. Jadi ibu aku dengan bapakku
karena pernah ngerasain pengalaman aku yang pahit di pernikahan sebelumnya. Jadi dia cuma pesen mereka, ya udahlah, mau cari apa lagi? Nggak usah lihat fisik, nggak usah lihat yang lainnya. Yang penting dia sayang, tulus, bertanggung jawab sama anak yang dari suami sebelumnya kan. Oh yaudah, dia serius nih, jalanin aku. Ya udah, aku balik ke Timika, kamu siapin di sini semua. Jadi kita nikah adat di sana bang. Karena berbeda agama kan. Tiba-tiba dia telepon untuk siapin tiket. Tadinya anak aku dua-duanya mau dibawa. Tapi kebetulan almarhum mama anak yang cowok ini nggak diizinin. Yang pertama nggak diizinin buat hiburan almarhum kan. Jadi bawa dua-duanya, lagi dia baru sekolah TK. Oke, aku bawa yang cewek jadinya nih ke Timika. Udah sampai di sana, nikah selesai secara adat, gelar tikar kan. Adat mereka tuh. Jadi kalau ada nikah adat di Papua itu kita gelar tikar, keluarga dari suami, keluarga dari istri sebenarnya, cuman kan karena aku nggak ada kan. Jadi itu cuma saudara-saudara suami datang, cuma kayak ngasih duit di tikar itu. Ngumpulin duit di tikar itu. Di gelar tikar dikumpulin duit, nanti total duitnya ada berapa, jatuhnya mas kawin gitu. Tapi adat mereka sebelum nikah seperti itu ada uang susu. Jadi suami itu sebelum ke Papua udah ngasih uang susu aku ke orang tua. Itu adat mereka, uang susu. Jadi yang berhak untuk orang tua. Aku nggak boleh pakai uang itu. Ini uang susu. Walaupun saat itu orang tua nggak tahu ya, nggak ngerti. Nggak ada, ibu mah di Jawa nggak ada kayak gini gitu kan. Yang penting udah kamu bertanggung jawab, nggak apa-apa, ini adat saya bu. Jadi adat saya harus kayak gini. Sebelum saya nikahin anak ibu gitu. Sebelum ke Jakarta nih, sebelum ke Papua, sorry, masih di Jakarta. Selesai kasih uang susu baru kan saya ke Papua kan, nikah, gelar tikar tuh kumpulin, itu baru buat mas kawin, uang yang digelar tikar itu jatuhnya. Jadi udah setelah nikah tuh, namanya dari Jakarta ke Papua kan perbedaan adat, perbedaan waktu, perbedaan karakter. Jadi aku kan menyesuaikan ya. Tapi di situ emang kita, suami ini udah punya 3 istri, yang satu kan udah dipulangin. Jadi ada 3 istri sekarang. Aturan kan harusnya aku yang keempat nih. Kalau dia nggak mulangin yang ketiga nih ya kan. Tapi kan ada pulang, jadi aku ada 3 istri suami ini. Kita satu rumah. Kita satu rumah. Anak-anak pun satu rumah. Nggak pisah-pisah, cuma hanya kamar. Kita punya kamar masing-masing. Termasuk suami itu punya kamar sendiri. Jadi suami nggak tidur bareng kita. Oh, benar-benar satu gitu. Satu. Kamar aku sama anak aku. Kamar istri yang pertama sendiri karena anaknya kebetulan cowok ya, nggak bisa gabung. Istri yang kedua juga cowok sendiri. Jadi anak yang cowok kamar sendiri. Karena anak aku cewek, yang aku bawa ke Papua kan cewek, jadi dia tidurnya sama aku. Suami kamar sendiri. Gitu. Jadi masing-masing emang ya kita rumah tangga, suami satu, istri satu aja masih sering bertengkar ya. Ada perbedaan kepala. Jadi ini istrinya 3 nih, suaminya 1, 4 kepala dong. Beda sifat, beda karakter, beda prinsip. Ini berkali-kali lah ribut. Kadang sampai lempar-lempar. Aku pernah berkelahi sampai lempar asbak ya. Oh. Pecah ke meja karena aku lempar. Sama salah satu istrinya? Enggak sama suami justru. Okay. Jadi kita nih kalau misalnya aku yang berantem, yang 2 ini nggak mau ikut campur. Jadi kita berdua nih yang berantem. Nah kalau yang 2 istri pertama berantem sama suami, kita juga nggak ikut campur, kecuali kalau udah mengarah kayak udah agak lebih kasar, udah ke fisik itu kita mungkin kayak nengahin doang gitu kan. Jadi kita sama-sama berantem ya udah, kita kayak di kamar masing-masing aja. Kalau yang berantem satu nih, kecuali kayak udah gede banget kita lihat kayak udah kayak mau
bahaya nih baru kita kayak nengahin gitu. Karena kan karakternya beda-beda, kalau kita ikut campur masuk malah nanti masuk lagi ya kan. Paling kalau udah selesai baru. Tapi kalau masalah karena bisa akur gitu ya, suami itu orang yang jujur, dia adil. Kan kalau aku nggak tahu ya kalau di luar sana. Kalau di luar sana mungkin kalau yang poligami rumahnya dipisah-pisah ya kan. Nanti dia bisa kasih istri pertama misalnya 50.000, istri kedua 100.000, istri ketiga karena masih muda 150. Nanti saat tiga-tiganya ngobrol ketahuan jadinya berantem kan. Ya nggak sih? Biasa perselisihan karena gitu. Ih kenapa ngasih yang muda gede yang aku enggak gitu. Padahal ini enggak. Kalau mantan suami itu kebetulan dia ada rezeki berapapun, itu kita dikumpulin dalam satu kamar. Dikumpulin nih. Nih aku dapat rezeki segini. Kita perlu untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, dibayar dulu ya kan. Buat dapur nih segini. Keuangan dapur dipegang sama istri pertama. Untuk dapur ya. Ini buat dapur nih mah. Nah sisanya tuh untuk kita masing-masing. Dia adil. Anak pun dia kasih adil. Kalau dia kasih 100.000 semua 100.000 di depan mata kita. Kalau 200.000 200.000 semua. Jadi kataku sih menurut aku itu ya yang bikin istri-istrinya tuh walaupun diduain ditigain bertahan. Dan karakter mantan suami ini dia tipe yang bertanggung jawab. Aku nikah sama dia bukan tanggung jawab aku dia doang. Keluarga, anak, itu dia yang tanggung jawab. Even itu permasalahan orang tua, itu dia yang akan cover. Itu kelebihan dia. Jadi walaupun kita kayak udah lama-lama bete nih, istrinya banyak ya kan, pasti ada masanya. Namanya lengkoas, jahe, lama-lama kering juga kan. Ada masanya kita di titik itu. Tapi yang membuat kita bertahan sih kataku gitu. Tapi suami aku bertanggung jawab nih. Dia nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu. Dia jujur. Even dia berselingkuh lagi pun dia jujur gitu kan. Karena karakter orang sana itu emang adat istiadatnya istri banyak nggak aneh sih. Banyak. Cuma yang satu rumah ini jarang. Oh, justru jarang. Di Papua banyak yang ada istrinya 4, 5, tapi beda-beda rumah, kadang beda-beda daerah gitu loh. Tapi kalau mantan suami aku dia satu rumah, itu yang lebih dia dihargai sama lingkungan itu. Dia bisa mengatur keluarganya akur dalam satu rumah, mengatur istri-istrinya akur dalam satu rumah gitu. Kalau yang lain kan, oh dia istrinya ada 5 nih, ada 4. Tapi lain-lain rumah gitu kan. Kalau suami enggak. Cuman ya namanya tetap perbedaan, ribut, berkelahi, iri hati di antara istri, iri hati di antara istri ke anak-anak yang lain itu ada. Ada pernah satu kali itu aku hamil. Karena sama istri pertama, istri kedua, istri ketiga hamil kan susah. Untuk punya anaknya. Kok tiba-tiba aku datang baru sekitar 1 tahun lebih lah. Aku udah bisa hamil. Jadi mereka agak heran. Ada tuduhan dari kedua istri itu, oh mungkin diobatin, dikasih obat supaya bisa cepet hamil. Maksudnya diobatinya tuh bukan minum obat, tapi lebih ke hal mistis gitu. Karena bapak ngasih ini nih, jadi si Asti bisa cepet hamil nih gitu kan. Tapi udah disangkal sama mantan suami, enggak kok, aku nggak bikin yang seperti yang kalian tuduhkan, ini murni dari Tuhan gitu kan. Kan dia Nasrani ya mas ya. Nah pas sekitar umur kehamilan 3 mau masuk 4, tiba-tiba perut aku sakit banget tuh. Nggak jatuh dari kamar mandi, nggak jatuh dari mana-mana, nggak terbentur apapun, cuma sakit banget, keluar darah, maaf nih ya, keluar darah. Refleks aku teriak kan, aku keguguran apa nih, aku bilang gitu kan. Refleks langsung suami nyuruh bawa ke rumah sakit.
pas di rumah sakit itu harusnya di umur 3 bulan masuk 4 bulan itu kan itu udah berupa janin kecil ya. Kalaupun even aku keguguran itu pasti janinnya keluar atau enggak setidaknya dikuret baru keluar janinnya kan. Ini nggak ada bang, kosong. Sampai aku nangis kataku kok bisa kosong, kemana? Padahal aku udah tiap bulan tuh periksa hamil, emang bener hamil gitu kan, nggak mungkin dokter ngebohong kan? Kok nggak ada janinnya? Cerita dong aku ke almarhum mama nih di Jakarta keguguran tapi kok nggak ada janinnya. Mamaku juga aneh nih. Wah, kok nggak ada janinnya? Kalau umur segitu mah harusnya udah berbentuk janin gitu. Ya udahlah, mama mau datang nengok. Sekalipun biar ongkos kan pesawat lumayan mahal ya, Jakarta Timika. Tapi mamaku tuh nggak tahu itu mungkin ada uang simpenan atau dia cari pinjaman karena khawatir sama keadaan aku. Jadi dia udah beli tiket, tapi di keadaan pas mamaku ini beli tiket tanpa sepengetahuan aku, cuma dia emang sempat bilang, yaudah deh nanti mama tengok kamu gitu kan. Karena aku nggak tahu bahasa tengok itu dia akan mengusahakan sebegitu rupa, jadi aku nggak kepikiran dia bakal datang. Jadi di keadaan rumah ini suami pun udah curiga. Kok anak aku kemana ini? Janinnya kalau emang keguguran kan ada janin. Udah aneh semua kan. Marah dia nih. Suruh istri-istrinya ngaku. Kamu gak suka ya kalau Asti ini hamil anak aku. Jadi kamu main dukun lah gitu lah. Main orang pinter ya sampai anak aku hilang gitu kan. Marah besar banget dia tuh. Sampai berantem kan bang. Berantem baru enggak ada yang ngaku kan, ngapain aku bikin begini. Istrinya ini kebetulan dua nggak ada yang nggak ngaku juga kan, sampai ya itu menuduhkan mungkin itu karena anak dari obat kamu jadi dia hilang kayak gitu. Nggak ada ya aku kasih obat-obat untuk supaya punya anak tadi gitu. Ini udah pasti dari kalian berdua nih ada yang main dukun karena halnya udah aneh. Tiba-tiba lagi berdebat tuh di Papua, aku berdebat kan sekeluarga itu lagi berdebat, mamaku telepon nih udah check in gitu kan. Kaget aku, jadi aku sampai nih mama udah check in mau kesini. Nggak tahu tiba-tiba yang dua ini nih istri dua ini langsung ngamuk gede gitu. Aku sih feelingnya kayak ketakutan gitu ya, mamaku juga langsung nangkepnya ketakutan kali, takut kebongkar sama mamaku gitu kan. Jadi marah-marah, karena marah-marah kan aku nggak enak hati. Karena aku istri baru juga di situ, baru setahun lebih kan. Nah, dengan alasan keluarga mereka aja nggak ada yang pernah datang ke Papua. Kok ini mamanya ini baru nikah udah mau datang aja. Jadi mereka berpikir itu tiketnya itu suami aku yang belikan. Mereka saat itu nggak mikir kalau ini orang tua aku mengusahakan untuk mau nengok anaknya. Berantem bertengkar sampai pukul-pukulan tuh bang. Kita kan emosi aku, udahlah aku telepon mama, udah nggak usah datang mah. Ih mama udah check in nih, udah di bandara, udah nggak apa-apa udah pulang. Jadi pulang lagi mamaku, pulang lagi karena ini di dalam rumah ini udah kalut, udah pukul-pukulan kan, berantem karena saking mamaku mau datang. Akhirnya besoknya aku bilang gini, berarti kalian ada sesuatu sama aku, melakukan sesuatu hal yang membuat aku kehilangan anak. Karena saat mamaku mau datang nengok aja kalian takut. Apa yang harus ditakutin? Ini orang tua khawatir karena anaknya gak pernah keguguran. Jadi keguguran tuh karena tahu anaknya gue mau datang nengok. Tapi kalian bikin seolah-olah diributin besar, seolah-olah ada something sesuatu kan. Jadi aku marah gitu kan. Udah gak usah biarin mamaku, udah aku cancel. Udah terserah kalian berdua mau berbuat apa. Ya suami minta maaf deh sama orang tua saat itu kan. Maaf ya bu, gini. Mamaku marah. Cari tahu ya. Itu kenapa sampai ketakutan kayak gitu kan. Dan itu hal yang gak wajar. Ini udah mau masuk 4 bulan loh. Harusnya itu udah jadi berbentuk anak. Walaupun gak lengkap kan. Udah deh seiringnya waktu kan berjalan sampai akhirnya punya anak lagi aku kan, punya anak 2. Ya sekarang jalannya normal sih, normal.
Walaupun kadang berdebat, berantem, berkelahi. Sampai anaknya 2 tuh bang. Udah punya anak 2 cewek kan aku. Jadi aku cewek anak ada 3. Anakku semua 5. Ceweknya 4, cowok 1. Jadi dari suami yang Papua ini, aku ada 2. Yang asli dia ya, ada 2. Seiring berjalannya waktu 11 tahun ini, awalnya kan kita berjanjinya tuh saling menghargai. Dia dengan agama dia, aku dengan agama aku. Kan, karena perbedaan agama. Karena udah punya anak 2, sebenarnya sih pikiran dia menurut aku hal yang wajar. Ini anak masa harus diajarkan dengan agama yang berbeda. Bapaknya kemana, mamanya kemana. Sebenarnya kita harus ngajarin anak dengan satu jalan. Jadi kamu harus masuk. Kalau anak kan emang dari kecil udah dibaptis ya, sama bapaknya ini baptis Nasrani dua-duanya. Jadi kamu harus dibaptis juga nih, ikut agama aku. Mau nggak? Saat itu aku nolak, tapi marah suami kan, marah berantem. Kira aku di titik yang pasrah. Kalau aku ngelawan lagi, pasti ujungnya berantem nih. Kalau aku nolak lagi, ujungnya berantem nih. Aku mengiyakan bang, oke deh. Kalau maunya begitu, dengan terpaksa nih ya. Saat aku mengiyakan itu, tapi pergolakan hati aku kan nolak ya. Tapi aku harus kayak berpura-pura yaudah deh aku oke. Tiba-tiba corona kan. Gak boleh ada pertemuan, perkumpulan, dilarang. Bersyukur banget itu ya Allah, kataku nih. Ini sih lebih ke religi ya menurut aku ya. Ya Allah alhamdulillah corona. Gereja gak bisa terima perkumpulan kan. Gak bisa ngadain pembaptisan. Ditunda sampai corona membaik. Corona 2 tahun kan bang. Jadi selama perjalanan itu aku kayak ngalamin gejolak batin. Ini kalau bertahan di sini nih, mau nggak mau, terima nggak terima, harus ikut suami nih, dibaptis ya kan. Pas setahun pertama pas corona, aku mimpi, aku pakai mukena, tapi kayak kebakar, kayak dibakar api. Sakit, teriak-teriakan. Saat aku bangun, rasa perih kebakar itu masih ke kulit. Oh, kayak nyata. Nyata, kayak aku nangis tuh saat itu ya. Ih, ini tanda apa gitu kan. Nggak cerita ke siapa-siapa, aku simpen sendiri. Aku diemin, mungkin cuma mimpi. Oke. Sekian bulan kemudian, mimpi yang sama lagi bang. Berasa sampai bangun tidur itu perih di kulit kebakar tuh masih berasa. Nggak kuat aku nih nahan perihnya. Pas udah bangun nih udah sadar nggak kuat nahan perihnya. Aku telepon almarhum mamaku kan. Aku cerita, itu udah 2 kali mimpi kayak gini dengan rasa yang sama. Terus maunya gimana? Namanya orang tua ya, tetap kemauan anak kan. Kayaknya Asti gak bisa deh terus bertahan bukan Asti gak sayang lagi sama mantan suami, bukan Asti gak sayang sama anak, tapi ini masalah hubungan Asti sama Tuhan gitu kan. Kayaknya Asti gak bisa deh mah bertahan. Ya udah apapun keputusan ada di tangan Asti, mama cuma ngedukung. Saat itu mamaku ngomong gitu ya. Tapi dia tahu karakter suami aku, orangnya keras banget. Jadi mama cuma kasih nasihat. Kalau emang, mungkin kalau nanti dia nonton ya, dia akan tahu kenapa alasan aku melakukan hal itu. Kalau emang mau balik ke Jakarta, jangan terus terang. Karena mama takut kamu kenapa-napa gitu. Kan kamu tahu,
suami kamu gak bakal ngelepas kamu gitu kan. Iya oke, sabar-sabarin dulu. Gak bisa terbang juga saat corona kan bang. Udah aku sabarin. Saat itu tuh udah bergejolak. Mau sholat sampai mamaku tuh ngirim lewat kantor pos. Ngirim Al-Quran sama mukena. Kan kebetulan suami itu melarang. Nggak boleh ada Al-Quran dan mukena di dalam rumah dia. Emang dia melarang keras. Jadi kalaupun aku mau kayak gitu ya di luar rumah dia gitu. Tapi mamaku ngirim tuh atas permintaan aku ya. Karena kamar kita kan sendiri-sendiri. Jadi saat malam aku kunci pintu. Saat malam mau tidur aku kunci pintu, masuk, baru dia aku kayak bisa sholat. Kalau mau sholat aku kunci pintu. Kalau mau sholat aku kunci pintu kan. Nah suami itu udah curiga. Nih gak pernah kunci-kunci pintu nih gitu kan. Kenapa nih kunci-kunci pintu? Dia curiganya mah aku selingkuh. Mungkin selingkuh nih. Periksa kan, HP diperiksa, dituduh suruh ngaku. Aku gak selingkuh. Emang kenyataan kan aku gak selingkuh. Aku nutup pintu itu karena aku mau ibadah. Kalau dia tahu, aku tahu dia akan marah. Kan begitu. Aku tutup pintu sampai akhirnya pas tengah malam itu aku habis sholat tahajud. Aku baca Al-Quran. Karena posisi itu tengah malam, dia belum dia masih bergadang. Emang dia kan kalau tidur pagi ya, jam 2, jam 3 suka nonton YouTube dia tuh. Dia masih belum tidur. Jadi dia ngedenger seolah-olah aku ngobrol di dalam kamar aku, tapi kamar aku terkunci. Padahal aku ngaji dengan suara yang pelan banget gitu ya kan. Ketok dia nih, refleks kaget aku, rapi semua. Terus diketok terus sampai kenceng. Bangun. Dia pikir aku lagi teleponan mungkin sama cowok, masih digebrak sampai mau ditendang. Aku buka, kenapa sih orang aku tidur, aku pura-pura gitu kan. Bohong kamu tadi selingkuh ini, kamu mana HP? Berantem aku dipukul suruh ngaku ini kan aku gak selingkuh. Emang aku gak selingkuh. Kalaupun aku kayak kan emang sama dia gak boleh main sosial media ya, Facebook, TikTok, aku diem aku tetap main tapi sembunyi dari dia karena menurut aku itu hiburan. Tapi dia berpikirnya lain, itu sarana untuk aku bisa selingkuh gitu loh. Jadi dia kayak, kamu main TikTok nih buat selingkuh. Enggak, aku gak selingkuh. Yang kamu curigakan aku tutup pintu itu sebenarnya aku ibadah. Tapi saat itu dia gak tahu karena aku kan gak jujur aku sembunyi dari dia. Udah dia nuduh-nuduh selingkuh, udah mulai main tangan ya kan, karena mungkin rasa cemburu dia ya. Jadi kata selesai corona tuh, aku paksa dia nih, aku mau liburan. Udah 2 tahun nih, emang kan kebetulan dia ngasih waktu 1 tahun sekali tuh untuk pulang ke Jakarta, pulang kampung lah, karena ada anak yang cowok di Jakarta. Aku mau pulang. Nah mantan suami itu udah ngomong, aku lagi gak ada uang. Kalau pulang ke Jakarta itu kita butuh uang gede lah ya kan, tiketnya aja berapa, sama anak-anak kamu udah berapa gitu kan, belum buat pegangan kamu di sana. Aku maksa, udah gak apa-apa seadanya aja, yang penting aku mau pulang. Udah 2 tahun kangen kataku gitu kan. Maksa aku, udah curiga juga dia sebenarnya, udah curiga. Ini maksa banget nih, tapi dia menuruti kemauan aku gitu. Dibelikanlah tiket. Aku bawa barang-barang semampu aku tuh. Tapi sebelumnya karena emang sebenarnya jujur, mungkin aku bisa minta maaf lewat sini aja. Maaf itu emang sudah aku rencanakan. Dia emang sempet curiga aku udah merencanakan semua ini. Emang sudah aku rencanakan karena aku gak bisa pindah agama. Sebabnya itu. Tapi sampai detik ini mantan suami aku berpikirnya aku merencanakan karena aku mau kawin lagi dengan yang lain. Padahal dia gak mengalami apa perdebatan dalam diri aku karena aku gak mau disuruh pindah agama. Really itu aku gak mau. Tapi dia berpikirnya aku kabur dari dia itu karena ada cowok lain, ada lelaki lain. Padahal
sebenarnya ceritanya seperti ini gitu. Ini aku nggak pernah cerita ke dia sama sekali. Ini aku baru cerita di Backpaper. Dan dia kebetulan kan suka nonton YouTube ya. Kalaupun dia lihat, mungkin dia akan tahu cerita sebenarnya. Aku mengatakan yang sejujurnya seperti ini. Emang kecurigaan dia, aku udah rencanakan itu emang benar. Aku sudah rencanakan dari setahun sebelumnya mau pulang dan gak kembali lagi. Mau pulang ke Jakarta dan gak kembali lagi. Tapi bukan karena laki-laki lain. Tapi karena perdebatan dalam diri aku gak mau dibaptis dan ikut agama dia. Itu permasalahannya. Jadi sebelumnya aku udah kirim barang-barang dan baju-baju lewat kantor pos. Lewat kantor pos. Dan itu kan yang istri yang ketiga yang dipulangin itu kan adiknya yang istri pertama yang orang Jawa. Adiknya dia dijodohin. Dan dia kan tinggal sama-sama sama kita. Jadi tuh mantan istri tinggal di situ waktu sama aku ya. Udah bukan istri tapi tinggal sama-sama. Jadi itu merasa beban tersendiri buat aku. Sampai aku pernah ngomong sama mantan suami, kalau istri banyak tinggal sama-sama itu aku pernah dengar. Tapi dalam sejarah di dunia manapun aku belum pernah dengar mantan istri tinggal satu rumah dengan istri. Aku selalu marahnya tuh begitu. Iya emang kamu ya udah kalau aku bener kamu harus tegas. Mantan istri kamu nih mau balik sama kamu atau mau kamu pulangin gitu maksud aku ya kan. Ada ketegasan. Kalau memang mau balik ayo jadi istri lagi. Kalau emang gak mau jadi istri lagi pulang gitu maksud aku. Jangan di situ. Bagaimanapun kan ada rasa pernah bersama. Iya enggak sih? Karena dia pernah hidup bersama pasti kan ada rasa. Ini mantan loh. Kita sama mantan istri atau mantan suami nggak nyampur serumah aja. Kalau ketemu istri yang satu, yang istri yang baru udah cemburu nih. Apalagi nih hari-hari satu rumah, kamu masih biayain, kasih uang juga, apa enggak? Sampai aku di titik aku yang udah capek tuh ngeluh kayak gitu mulu, aku bilang suruh balik aja deh jadi istri kamu, aku bilang gitu kan. Balik jadi istri kamu. Biar aku gak curiga-curiga. Kan pasti ada hawa curiga. Sedangkan dia tidur sama istri pertama. Kalau lagi masuk ke kamar, mana aku tahu siapa yang ditidurin. Kan kasarnya gitu. Kasarnya kan gitu. Aku gak tahu, gak mungkin dong aku ngintip kasarnya. Jadi perdebatan aku ributnya ke suami tuh sering lebih yang ke itu sih. Kalau perbedaan kita ya, kita kebetulan orang yang cocok. Cuma ya perdebatan itu, masa ini mantan istri lo lu kamu kasih tinggal satu rumah. Aku juga sering marah tuh. Tapi dia nggak ada keputusan, tetap berjalan selama 11 tahun itu tinggal dengan mantan istri kan. Sampai aku kirim barang di kantor pos pun, kan aku bawa mobil sendiri dengan baju yang banyak tuh. Aku ajak dia. Aku sengaja ajak yang mantan istri ini supaya aku mau tahu respon dia. Dia lihat dong, aku kirim barang banyak buat apa nih? Pasti ada rasa curiga kalau orang yang punya pikiran. Ini emang gak pernah aku share kemana-mana, cuma ada kejadian setelah aku pergi bang. Mantan suami ini nuduh seseorang di sana yang kebetulan deket dengan aku, dengan dengan istri pertama. Jadi orang itu tuh selalu dituduh sama mantan suami aku. Karena dia yang membantu aku ngirim barang-barang aku untuk kabur. Padahal sebenarnya ini sebenarnya sih aku udah janji sama orang yang dituduh ini ya. Tunggu aku datang lagi ke Papua akan aku jelaskan. Sebenarnya yang tahu aku ngirim barang untuk aku merencanakan kabur dari Papua itu justru mantan istrinya itu. Karena kan aku satu mobil aku ajak dia. Dia tahu aku bawa barang banyak, aku ngirim banyak di kantor pos dengan paket yang besar, otomatis ada kecurigaan dia. Dan aku mau bilang kalau hati dia curiga dan hati dia nggak ada rencana busuk, rencana sesuatu ya, pasti dia akan cerita ke istri yang lain atau cerita ke kakaknya. Tadi aku nganterin ke kantor pos, pasti dia mau kirim barang kayak gitu, mau kemana ya? Apa ada rencana mau pergi nggak balik lagi? Pasti kan akan ngadu.
Tapi dia nggak ngadu ke siapa-siapa. Jadi setelah kejadian aku kabur, yang dituduhin nih orang yang ini nih, yang tetangga deket. Sampai sekarang. Jadi tetanggaku tuh kayak ada rasa sakit hati. Kok jadi aku yang dituduhin? Aku nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Aku udah jelasin. Tapi dia nggak percaya nih, mantan suami aku. Nah kebetulan nanti kalau nonton itu dia jadi tahu kan kisah sebenarnya. Ternyata emang sebelum beberapa tahun sebelumnya itu kan mantan suami itu pernah ke Surabaya. Ini kan orang Jawa. Dia pun ada liburan ke sana. Pas kebetulan posisi mereka udah balikan sebenarnya, cuma nggak mengungkapkan ke aku. Jadi di cover karena takut aku nggak terima dan balik ke Jakarta. Jadi dia juga main sembunyi-sembunyi. Walaupun akhirnya dia jujur dan cerita, ya udahlah balik aja jadi istri. Tetap nggak mau. Tetap nggak mau. Anehnya aku gitu. Udah mau ditidurin tapi nggak mau balik jadi istri gitu loh maksud aku. Maunya apa? Apa nunggu aku pulang? Kayak aku kan pertanyaan ya bang ya. Kalau kita udah mau ditidurin ya balik lagi lah lu jadi istri ya kan? Iya nggak sih? Dan ini enggak, ya udahlah. Udah berarti udah bulat nih tekad aku pulang. Pas beli tiket, dibeliin tiket. Yang curiga justru supir yang ngantar aku ke bandara. Sebelum ngantar bandara, dia sempet curiga, bahkan dia negor. Mama Neng tumben ke Jakarta, kopernya banyak banget gitu. Kan setiap ke Jakarta yang nganter dia terus kan. Oh iya, aku pura-pura oh iya lagi banyak oleh-oleh. Kecurigaan dia, supir nih udah curiga. Diungkapin sama suami aku. Berarti kan orangnya tulus ya, nggak ada niat terselubung. Berarti mungkin kalau misalnya orang diem aja kan berarti seneng kalau aku pergi, kasarnya kan gitu. Ini kan kalau supir dia nggak ada rasa seneng kalau aku pergi, jadi dia ngasih tahu, Maci tumben ke bandara, ke Jakarta kopernya banyak. Kan karena ini kan tulus. Kalau yang mantan istrinya kan lebih seneng mungkin kalau aku pergi gitu kan. Jadi dia diem aja kan. Setelah itu kan udah aku ke Jakarta. Sampai di Jakarta aku bawa anak. Sampai bawa anak tuh di Jakarta marah Pace nih suami aku. Pulangin anak aku, kalau enggak pulangin anak aku. Adik aku yang mau dibunuh di sana. Karena adik aku kerja kan. Dengan hati berat, ya udah jemput aja. Dijemput sama dia anak aku. Ke Timika. Tapi bukan dia jemput, istri-istrinya yang datang jemput anak aku. Berat dong daripada mamaku kan adekku kan berat. Jadi bukan karena aku nggak sayang anak, emang karena diancem. Jadi bimbang nih. Ya udah dengan berat hati ngejalanin kehidupan, kehilangan anak. Jatuhnya kan gitu jauh. Ini kan jaraknya nggak bisa ditempuh oleh kereta atau mobil. Akhirnya sampai mamaku meninggal. Mungkin dia ngelihat anaknya sedih ya. Anaknya diambil, jadi kayak nggak ada arah tujuan akunya. Almarhum mamaku jadi meninggal. Setelah almarhum mama meninggal kan udah aku ngejalanin hidup aku. Aku kerja kebetulan karena udah 11 tahun di Papua nggak pernah kerja kan. Jadi sampai sini yang aku bisa kalian cuma driver, supir. Jadi aku daftar ke jadi supir-supir online. Supir-supir online gitu, tengah malam kadang nggak pulang. Kan kalau supir online kalau udah jarak jauh, kita nggak bisa balik lagi nunggu ada penumpang balik supaya nggak rugi kan. Beberapa tahun tuh aku jadi supir online untuk menghidupi anak aku. Sama mantan suami sama anak di Papua aku masih sering calling, telepon kalau lagi kangen, sering hubungan. Walaupun kadang-kadang kalau mantan suami masih sering ribut nih, karena dia masih belum terima aku balik ke Jakarta dan gak balik lagi. Tapi tetap aku sama anak. Sampai akhirnya di pertengahan aku ketemu suami aku yang sekarang. Kebetulan dia itu teman di masa lalu. Cuma udah berpuluh tahun lost kontak, tiba-tiba kontakan lagi. Namanya jodoh ya. Tiba-tiba di Facebook tuh minta WA. Itu emang dulu pernah ngedeketin, tapi gak jodoh. Udah muter-muter dulu baru balik tuh ya kan. Sampai aku sempet ngomong lah kenapa harus sih muter-muter dulu sampai aku ke Papua dulu baru
ketemu kalau emang mau jodoh kan deket jaraknya ini. Iya. Deket rumah kan. Sama mantan suami, sama suami yang sekarang aku nikah, tapi masih berhubungan dengan anak tuh sering telepon. Aku nggak tahu ternyata mantan suami itu yang aku denger dia nyelidikin. Aku udah nikah apa belum? Setelah dia tahu aku udah nikah di sini, diputus semua kontak berhubungan dengan aku. Oh, Termasuk terus HP anak-anak, nomor anak-anak diblokir, nomor akunya. Dan dia nggak pernah berhubungan lagi dengan anak aku yang ini juga. Kan padahal dia dulu sayang banget ya. Nggak pernah lost kontak karena aku dengar dia nyuruh seseorang untuk nyelidikin ke Jakarta. Dia mungkin dengar selentingan. Jadi untuk memastikan pas dia udah tahu pasti aku punya suami, ditutup akses untuk ke anak-anak sekarang. Sampai detik ini mungkin anak-anak kalau dengar podcast ini bukan mama nggak mau ngubungin kalian ya, tapi emang bapak yang menutup akses kontak kita. Sebenarnya mereka pegang HP masing-masing, tapi nomor akunya yang diblokir. Jadi nomor aku tuh udah berpuluh tahun nih, 15 tahun nggak aku ganti karena itu doang satu-satunya nomor penghubung aku nantinya ke anak-anak aku. Oh, tapi anak-anaknya berarti udah gede-gede dong ya? Sekarang yang paling gede 8 tahun baru masuk SD. Oh, masih. Yang kecil 6 tahun, beda 2 tahun mereka. Masih belum seberapa ngerti. Iya. Iya, belum ngerti lah. Belum ngerti. Nah, sama sekali. Kalau misalkan, gua harus cari ganti nomor lagi apa gimana? Iya, dia gitu. belum paham. Dia Makanya belum paham akunya ya. yang nggak ganti nomor supaya mereka yang bisa ngubungin suatu saat kalau udah dewasa ya. Berarti berapa tahun Kak Asti pisah sama anak itu? Sekitar 4 tahun lebih, 4 tahun. Ya Allah ya. Aku baru di Jakarta lagi nih 4 tahunan. Kebetulan kemarin baru 4 tahunnya almarhum mama aku kan. Itu kan gak lama aku pisah, anak aku diambil, gak lama mamaku meninggal. Dia. Mestinya ya kalau si suaminya ini mengerti atau nggak apa-apa deh, jangan memaksakan kehendak, nggak egois lah gitu si suaminya ini. Mestinya masih berjalan sampai sekarang ya, siapa tahu ya. Iya. Ya, karena dia memaksakan kehendak dia, lo harus ikut agama gua gitu. Iya, itu sih sebenarnya intinya mah kalau dia ya udahlah, yang penting anak-anak ikut aku. Aku maunya kan gitu ya. Anak-anak dia ikut dia. Oke, aku udah emang udah itu keputusan kesepakatan kita dulu waktu pertama kali sebelum nikah kan. Tapi dia kan enggak, dia maunya aku juga ikut gitu. Jadinya ya udah, berarti udah emang karena perbedaan itu. Cuma yang mungkin sampai sekarang di hati dia itu aku kabur karena seseorang ya. Iya. Padahal dia nggak tahu yang aku alamin saat pertama kali dia ngomong aku harus dibaptis gitu kan. Lebih ke situ. Berarti dia kalau udah punya banyak istri itu dia berarti orang berada ya, lumayan orang berada ya di sana berarti. Juragan atau pejabat? Lebih kata aku sih sebenarnya dia pejabat ya. Oh. Pejabat setempat. Oke, pantas bisa menghidupi banyak Iya. istri. Dan itu kita tiket pesawat PP Papua aja itu berapa sih, 5 juta ya? 6 Kalau juta? PP bisa 10 ya? kalau lagi murah 6 juta. 6 juta ya? Kalau lagi murah ya. Kalau lagi tinggi ya 8, 9. Ya itu Kalau lagi dia. tinggi. Makanya, sedangkan istri-istrinya ini orang luar Papua semua. Iya, enggak, aku sama yang Jawa doang. Yang satunya orang Jayapura dan satunya lagi orang suku tempat. Orang sana. Oh, oke. Lah itu maaf nih Kak ya, kita agak masuk ke agak mendetail ke ranah pribadinya dulu. Iya, iya. Ini 4 orang, 4 istri di dalam satu rumah. Itu yang ada dalam bayangan saya, mungkin bayangan penonton juga, itu gimana cara membagi waktunya nih si Pak C ini buat apa ya, campur sama Istrinya. istrinya ini. Enggak ada waktu sih ya. Itu lebih
gini, tergantung pacinya. Dia mau hari ini atau malam ini dia mau tidur dengan siapa, ya kita istri-istri cuma cari, ya udah gitu doang. Oh, menunggu. Paling iya. Jadi kalau misalnya dia mau nyampur dengan aku, dia ngetok kamar, udah. Dan nanti istri yang lain paling, oh masuk ke kamar dia nih, udah gitu doang. Oh lagi sama dia nih, gitu doang kita. Kan kamarnya kebetulan deketan ya, kayak kos-kosan gitu kan. Jadi kalau lagi nggak sama aku, sama sebelah, ketok-ketok sebelah nih. Oh mungkin pacar sama dia nih, udah gitu doang kita yang di kamar ini, istri lainnya. Berarti udah tidur aja gitu ya. Nah kalau lagi dia emang terang-terangan, ayo kamu ke kamar aku gitu. Lagi di kamar dia manggil. Jadi kita yang lain udah kayak ya udah gitu, kayak biasa aja, ya udah, kayak gitu sih, nggak kayak hari Senin sama si ini hari Selasa, enggak ada waktu. Semaunya dia aja. Semaunya. Dan itu nggak ada kecemburuan sosial tuh untuk Mungkin urusan di ranjang. hati ada ya, terkadang namanya manusiawi ya. Kita suami istri, ada sesekali tuh ada. Istri tua cemburu sama istri muda, aku pun cemburu sama mantan istrinya, itu kan ada kecurigaan gitu, tapi nggak sampai yang membuat kita berpisah sebenarnya. Kita yang kayak udah saling ngerti dan itu udah komitmen kan, waktu saat berkeluarga kan nih, aku punya istri ini loh, ini kan udah tahu gitu, udah dikasih tahu, dia pun kan nggak tertutup kan, terbuka. Jadi nggak kayak memperdebatkan itu sih kita keluarga. Perdebatan atau keributan bukan karena itu sih sebenarnya. Yang banyak terjadi selama ini karena hal lain. Oh gitu. Ikhlas lah. Kayak lebih nerimo ya. Kayak lebih nerimo, ya udahlah gitu kan. Ya udahlah gitu. Berarti rumahnya besar ya? Lumayan, ada 6 kamar. 6 kamar dan masing-masing istri dibelikan mobil semua. Enggak sih kalau mobil. Kebetulan yang bisa bawa mobil cuma aku doang. Jadi mobil ya kita satu khusus ibu-ibu nih gitu. Satu bapaknya punya. Dan ada 2 truk. Itu nggak saling cerita tuh kalau misalnya lagi akur nih. Cerita, kita cerita. Tadi malam bapak sama kamu ya gitu kan. Iya. Gimana? Iya aku denger ngetok-ngetok gitu doang paling. Iya aku denger ngetok-ngetok, ini pasti nih. Nah gitu doang paling, kayak cerita gitu. Nggak nanya-nanya yang mendasar sih. Nggak nanya-nanya gimana nih mainnya, enggak. Mungkin ada malu hati sendiri mau nanya ya. Jadi cuma gini, tadi malam bapak ke kamar ya gitu doang. Kayak ada kepo, ada rasa kepo doang. Tapi nggak pernah dengar suara teriakan-teriakan gitu? Enggak sih, kayaknya kita tahu diri dikit ya. Kalau aku lebih ke muter musik. Kalau pribadi aku. Kalau mereka enggak sih. Di mute gitu. Di mute kalau aku pakai musik-musik gitu ya kan. Jadi nggak kedengeran keluar. Kalau mereka enggak sih. Mungkin karena ya udahlah, udah pasti kedeketan. Denger pun ya kita pasti ya udah gitu kan. Nggak ada yang, ya itulah yang lebih nerimo. Ya kalau lagi kumpul istri suka ngomong, bapak tuh kayak gini cerita tuh. Kadang kalau lagi habis mabok kan, suka mabuk, agak lain kan, nggak ada yang bisa nenangin tuh. Paling tuh istri yang dua, udah kamu aja sana yang ke depan, mau maju tuh nenangin gitu. Nyuruhnya kan aku kan, udah tuh pacar lagi mabok gitu kan, udah tenangin tuh gitu. Oke, ya. Penuh liku-liku sekali ya, pengalaman Kak Asti ya selama menjadi istri muda ya. Istri muda bos ya, Papua ya. Enggak bos sih, dia petani. Petani apa? Dia lebih suka disebut petani. Walaupun kerjanya di kantor, kerjanya sih kalau menurut aku pejabat setempat ya, tapi bukan pegawai negeri, bukan swasta tapi pejabat setempat. Tapi karena kan ke kantornya jarang, jadi dia lebih senang berkebun. Kebetulan punya tanahnya banyak kan, jadi lahannya dibabat-babat gitu. Jadi dia lebih senang disebut petani. Emang kadang-kadang kalau ngomong suaminya dia apa, petani, nggak percaya. Iya kan, itu yang tadi abang bilang kan, tiket PP aja udah berapa, masa petani bisa ya kan? Iya.
Itu gede banget loh. Saya bahkan mau ke Papua, udah mimpi saya itu, mimpi terbesar saya saat ini, saya pengen mengunjungi Papua. Hmm. Jadi kan kalau di provinsi lain saya alhamdulillah sudah semua nih Kak Asti. Tinggal saya di Papua nih, gunung yang ada di Papua belum saya daki gitu, Oh, belum saya Jaya naiki. Wijaya. Ya, karena mahal kan. Ke Jaya Wijaya itu nggak cukup uang 80 juta. Iya benar helikopternya ya. Itu dia. Makanya ini belum tercapai. Tapi setidaknya ya kalau ada rezeki, saya tuh hanya pengen ke Papua, menikmati indahnya alam Papua gitu. Walaupun nggak bisa ke Jaya Wijaya atau Gunung Karten itu. Oh iya betul. Itu sih, itu ya impian saya ke depan, mungkin ke Semoga depan. bisa. Ya, semoga bisa, doain aja lah ada rezekinya. Amin. Kali ada sponsor juga ya. Endorse ya. Oke, Kak Asti. Dari sini Kak Asti ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Pesan-pesannya mungkin ke mantan suaminya, mungkin saat ini sedang menonton, atau anak-anaknya mungkin mengenali wajah ibunya gitu. Kalau pesan-pesan buat mantan suami, aku tulus minta maaf atas kesalahan yang pernah aku buat selama rumah tangga dengan kamu. Selama hidup dengan kamu, terima kasih banyak atas apapun yang sudah kamu berikan. Yang terbaik untuk aku, untuk anak-anak, bukan mama, walaupun bapak dan keluarga di sana bilang mama sudah di surga. Tapi mama masih di sini, di Jakarta, nunggu kalian bisa lebih dewasa mencari mama, atau insya Allah doakan mama bisa ke Papua nengok kalian. Semoga doa mama selalu bersama kalian, sehat terus di sana, jadi anak yang pintar, cerdas, nurut dengan orang tua. Amin. Oke, Kak Asti. Ya. Terima kasih Kak Asti. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Asti dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Asti, ya terima kasih. Semoga ya kedepannya anaknya semakin bertambahnya umur, Amin, semakin bisa mengerti lagi ya dengan keadaan yang pernah dialami oleh orang tuanya. Gitu. Iya, amin. Dan kemudian akan mencari ibunya, karena selama ini kan dianggap sudah Di surga. di surga ya. Oke, Kak Asti, sehat selalu Kak Asti. Iya, amin. Sampai jumpa.